Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, tema yang diberikan kepada kami untuk disampaikan pada malam hari ini adalah zakat, infak, dan sedekah, solusi pemberantasan kemiskinan. Lalu apa perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah? Karena ini disebutkan secara berurutan, tentu memiliki definisi yang berbeda-beda. Ada kayak ulama yang mengatakan idza istama'a iftaraqu wa idza iftaraqu istama'a. Ada kalimat-kalimat bahasa Arab itu apabila disebutkan dalam satu konteks tertentu maknanya berbeda, tapi kalau dipisah dalam konteks yang berbeda maknanya bisa sama. Contohnya zakat dan sedekah. Kalau dalam satu ayat disebutkan infak, masuk kategori sedekah, masuk kategori zakat. Kalau disebut satu ayat itu infak, masuk kategori zakat, masuk kategori sedekah. Tapi kalau kemudian tiga istilah itu dicantumkan ke dalam satu konteks tertentu, maka memiliki definisi, fungsi, dan konsekuensi yang berbeda-beda. Nah, karena ini jangan disambung dalam satu kalimat, tentu maksudnya berbeda. Zakat secara garis besar adalah sedekah wajib yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ketentuan pertama, telah mencapai suatu angka tertentu yang disebut dengan nisab. Karena kita pendapatannya mayoritas dari gaji, dari zaman diwajibkannya zakat dulu, para ulama juga sudah menentukan kewajiban zakat dari penghasilan seseorang. Dari Ibnu Mas'ud semua sudah mulai kalau menerima hadiah, menerima gaji langsung dipotong zakat. Nah, bagi kita yang berpenghasilan dari gaji, sebelum tahun ini ditetapkan oleh Fatwa MUI, kemudian diikuti oleh Keputusan Menteri Agama KMA, kemudian diikuti oleh Peraturan Basnas. Nisab zakat penghasilan itu setara dengan 85 gram emas murni. Karena harga emas naik terus menerus, tahun 2025 tidak akan terkendali 3,2 juta per gram, sehingga gaji kalau menggunakan standar 85 gram emas murni, orang yang wajib zakat itu apabila menerima gaji kurang lebih 19 juta per bulan. Sehingga peraturan Basnas tahun 2026 ini emasnya dikurangi yang tadinya murni 24 karat menjadi 14 karat. Yang ketiga emas kan standarnya kan, karena kan standarnya di KMA, di Fatwa MUI, di Peraturan Basnas kan bilangnya nisabnya 85 gram emas. Belum ditentukan emas berapa karat gitu kan. Bisa juga lama-lama emas yang sudah karatan nanti ya. Oleh karena itu dengan Peraturan Basnas tahun 2026, gaji 7,6 juta per bulan sudah mencapai nisab. 7,6 juta kali 12 berarti berapa setahun itu ya? Berarti orang yang sudah bergaji 7, atau berpenghasilan 7,6 juta per bulan saat ini, berdasarkan Peraturan Basnas terbaru, dia sudah wajib bayar zakat. Berapa? 2,5%.
Yang kedua, syaratnya setelah mencapai titik tertentu atau angka tertentu, dia sudah mencapai haul, harta itu sudah dimiliki 1 tahun penuh. Yang ketiga, tarifnya dari macam-macam. Yang selama ini kita kenal, tarif zakat itu 2,5%. Padahal tarif zakat itu ada 4 macam. Ada 2,5%, ada 5%, ada 10%, ada 20%. 2,5% apabila dihitung modal plus keuntungan kali 2,5%. Maka kalau kita buka fikih-fikih klasik, yang 2,5% itu adalah apa? Urut 3 barang dagangan. Karena modal hari ini dijual, untung dibikin modal lagi, besok untung lagi, dibikin modal lagi, terus sehingga sulit misalkan mana yang keuntungan, keuntungan mana yang kerugian. Sehingga semua total aset itu dikalikan 2,5%. Kemudian yang 5% apa? Yang 5% apabila yang zakat itu hasilnya saja. Seperti petani yang dizakati hasil pertaniannya, sawahnya tidak dihitung karena sawah adalah modal. Maka kalau pertanian itu panennya sudah mencapai tertentu 675 kg gabah, dan dia butuh biaya untuk merawat tanamannya, mungkin air yang harus dilakukan orang dan sebagainya, zakatnya 5%. Kalau tidak perlu biaya untuk perawatan tanamannya, zakatnya 10%. Maka kalau bapak ibu punya ruko, punya rumah, kemudian dikontrakkan, nilai kontraknya dalam 1 tahun itu sudah mencapai nisab tertentu, maka hasil kontrakannya itu wajib dizakati antara 5-10%. Kalau tidak ada biaya, zakatnya 10% dari nilai kontrak. Kalau ada biaya, 5% dari nilai kontrak. Tapi yang dizakati hasil kontrakannya saja, rumahnya tidak. Nah nanti kalau rumah itu suatu saat dijual menjadi barang dagangan, barulah kena zakat dari penjualan rumah itu. Tapi kalau yang hasilnya adalah kontrakan terus, yang dizakati dari kontrakan itu antara 5-10%. Tarif yang keempat 20%, yaitu barang tambang, barang temuan, berkotor. Maka tidak heran kalau kemudian ada mantan menteri mengatakan kalau tambang saja dikelola dengan baik dan benar di Indonesia ini, seluruh rakyat Indonesia bisa gajian 20 juta per bulan. Tapi kenyataannya yang dapat 1.000 triliun kan 1-2 orang aja kan. Rakyatnya menggigit jari aja kan. Cuma baca doang uang triliunnya kayak apa gitu ya. Nah kemudian infak itu adalah sedekah sunnah yang jumlahnya, persentasenya, dan juga jumlah uang yang diinfakkan tidak dibatasi oleh satu ketentuan tertentu. Hampir sama dengan sedekah. Hanya saja kalau infak itu yang diinfakkan harus punya nilai ekonomis. Sedangkan sedekah tidak harus punya nilai ekonomis. Maka ada hadis mengatakan tabassumuka ala wajhi ahlika sedekah. Tersenyum di depan teman, tersenyum ketemu orang yang menunjukkan wajah yang bahagia, tersenyum itu sudah sedekah. Orang nggak perlu ada nilai ekonominya. Maka kalau kita baca Al-Quran, kewajiban seorang suami kepada keluarga itu menggunakan kata infak semua, nggak pakai kata sedekah. Karena kalau pakai kata sedekah nanti suami tersenyum terus, isinya kelaparan. Karena nggak ada nilai ekonomis ya kan. Makanya suami itu harus memiliki nafkah dalam bahasa Indonesia. Berarti dia harus berikan sesuatu yang punya nilai ekonomis yang bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contoh lain hadis mengatakan 1 langkah Anda ke masjid itu setiap langkah itu dianggap sedekah. Ini kan juga nggak ada ekonomisnya. Atau hadis lain mengatakan kita memiliki 360 persendian. Setiap sendi itu setiap hari dia sedekah. Apa sedekahnya? Ya sendi kaki dipakai buat berjalan kerja, mata kita dipakai untuk melihat yang baik-baik, tangan kita untuk membantu orang lain. Jadi semuanya sedekah.
Maka kalau kemudian tiga-tiga disebut sini, zakat, infak, dan sedekah ini dijadikan sebagai solusi pemberantasan kemiskinan, maka berarti sedekah yang dimaksud di sini adalah mirip dengan infak yang harus ada nilai ekonomisnya. Karena orang miskin tidak mungkin dia menjadi kenyang hanya gara-gara dikasih senyum. Nah, dari kepada Allah Subhanahu wa taala, zakat itu sudah wajib mutlak. Kata zakat disebut dalam Al-Qur'an 30 kali. 8 kali turun di Madinah, turun di Mekah. Yang waktu itu umat muslim di Mekah kan posisinya masih memprihatinkan, tapi sudah diajarkan bagaimana berzakat, berbagi kepada orang lain. Dan dari 30 kata zakat dalam Al-Quran itu 27-nya itu bergandengan dengan perintah sholat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat, wa aqimus sholat wa atuz zakat. Terus diulang-ulang sampai 27 kali. Sehingga Abu Bakar mengatakan, saya tidak akan memisahkan dua hal yang telah disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Sholat dan zakat. Maka sholat dan zakat bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kalau dipisahkan nilainya menjadi tidak sempurna. Artinya kalau sholat saja sudah berkewajiban zakat tidak zakat, maka Islamnya kurang sempurna. Zakat saja tidak mau sholat lebih tidak sempurna lagi. Maka oleh karena itu, bagi yang sudah berkemampuan, sudah menjalankan sholat, maka dia juga harus mengeluarkan zakat dari harta yang telah ia terima. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, itu kewajiban sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi. Walaupun beberapa waktu lalu ada pejabat yang keselio lidah. Umat Islam kalau mau maju harus meninggalkan zakat. Itu kata-kata bukan untuk orang awam, kata-kata untuk profesor ke atas. Kalau orang awam salah paham. Kalau sesama profesor mungkin nggak salah paham gitu ya. Maka kalau mau memahami kata-kata beliau ya harus profesor dulu gitu. Kalau bagi kita ya kata-katanya begitu. Zakat umat Islam kalau mau maju harus meninggalkan zakat. Nah, wajib ditinggalkan. Gimana ceritanya? Itulah keselionya lidah ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, tujuannya sudah jelas dalam surat Al-Hasyr ayat 7 bahwa berbagi itu di mana zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya tujuannya adalah kaya yang pula dola atau beda dunia minum agar harta itu tidak berputar di antara orang-orang kaya di antara kalian semua. Artinya dalam bahasa ekonominya namanya keadilan distributif. Semua komponen masyarakat punya hak untuk mengakses harta, mengakses kekayaan yang telah dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Maka dalam waktu yang sangat sempit yang dengan Allah Subhanahu wa taala, teorinya begitu. Zakat hukumnya wajib, infak sedekah hukumnya sunnah. Tujuannya adalah agar harta itu tidak berputar di antara kaum orang kaya saja. Maka untuk menjawab judul ini, saya tadi sore mencoba mencari jawaban dari laporan Basnas Zakat Outlook tahun 2025 dan Zakat Outlook tahun 2026 yang berkenaan dengan peran zakat dalam rangka menuntaskan kemiskinan. Di laporan tersebut disebutkan ya, jumlah penduduk Indonesia tahun 2025 adalah 284,83 juta penduduk dengan 70% usia kerja yang merupakan 38% usia kerja kawasan ASEAN. Jadi setiap 100 orang pencari kerja di ASEAN itu 38 orangnya orang Indonesia. Jadi nggak heran kalau kemudian di seluruh negara kawasan ada orang Indonesianya, bahkan sampai Timur Tengah gitu ya, walaupun hanya sekedar nyuci mobil gitu kan, namanya juga bekerja. Kemudian jumlah penduduk muslimnya ada 244,41 juta. Maka Basnas menghitung kalau harga beras saat ini 14.000, average-nya di tengah-tengahnya, maka zakat fitrah tahun ini kurang lebih
nilainya 8 triliun. Baru zakat fitrahnya saja yang 2,5 kilogram beras. Sementara potensi zakat sudah ditetapkan sejak tahun 2022. Potensi zakat nasional itu 327 triliun. Potensinya ya, dihitungnya entah bagaimana ini. Mungkin pabrik semua sudah dihitung, perusahaan sudah dihitung gitu ya. Potensi zakat 327 triliun. Tapi kenyataannya, realisasinya tahun 2023 baru 32,23 triliun. Berarti kurang lebih berapa persen? Belum nyampe 10 ya Pak ya? Mas-mas nyampe 10 juga nih. Kemudian tahun 2024 40,51 triliun, 11% mungkin ya. Tahun 2025 50 triliun. Jadi naiklah 5 setiap tahun kurang lebih 10%. Kemudian apa dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan? Tahun 2022 Basnas telah mengentaskan 463.154 juta jiwa dari garis kemiskinan. Tahun 2023 meningkat lagi, sudah mengentaskan 577.138 orang dari garis kemiskinan. Yang 5,77 tadi, 577.000 tadi setara dengan 2,28% pengentasan kemiskinan nasional sebanyak 25,80 juta jiwa. Kemudian di tahun 2024 Basnas berhasil mengentaskan 1.350.227 jiwa dari garis kemiskinan, setara dengan 5,61% dari pengentasan kemiskinan nasional sebesar 24,06 juta jiwa. Jadi dari 3 tahun data ini 22, 23, 24 karena 25 belum keluar, terbukti zakat bapak sekalian yang dibayarkan melalui lembaga-lembaga resmi, apakah itu BPZ, apakah itu lembaga amil zakat, apakah itu Basnas, telah berhasil mengentaskan sebagian saudara-saudara kita yang hidupnya berada di bawah garis kemiskinan. Dan mudah-mudahan tahun ini akan meningkat lagi sehingga semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dan maslahat dari zakat yang Bapak Ibu bayarkan. Terakhir, ya, ada kata-kata begini di dalam Basnas Outlook tahun 2026, intervensi program zakat mempercepat time taken to exit poverty. Saya cari terjemahannya, orang miskin itu untuk keluar dari garis kemiskinan itu butuh waktu 9,28 tahun kalau tidak dibantu oleh Basnas. Tetapi dengan ada intervensi program zakat tadi yang diberikan kepada para mustahik, saudara-saudara kita yang berada di garis kemiskinan itu bisa keluar dari garis kemiskinan setelah 3,90 tahun atau 3,9 tahun. Berarti program Basnas tadi mempercepat orang dari yang tadinya di bawah garis kemiskinan naik ke atas garis kemiskinan, mengurangi waktunya 5,38 tahun lebih cepat. Kalau saya usianya sekarang 40 tahun, kalau tidak dibantu Basnas, nanti umur 50 tahun atau 49,8 bulan baru lewat garis kemiskinan. Tapi karena ada intervensi bantuan dari Basnas, nanti umur saya 43,9 tahun, saya sudah bukan lagi mustahik atau bukan lagi orang miskin. Kesimpulannya, pada tutup yang singkat ini, zakat, infak, sedekah berdampak positif bagi pengentasan kemiskinan apabila dikelola dengan baik dan benar. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita bantu pemerintah kita, bantu masyarakat kita, dan juga bantu lembaga-lembaga yang mengelola zakat itu, agar apa? Zakat itu dikelola
dengan aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.